percayakan pajak masyarakat dikelola oleh pemerintah. Kami di DPRD Provinsi tentu pertama terus mengawasi atas program yang dijalankan pemerintah. Yang kedua, program prioritas kesehatan, pendidikan, infrastruktur terus kita pantau sehingga masyarakat tidak dirugikan atas adanya program pemerintah meskipun ada pengurangan dari TKD, dana transfer daerah. Nah, oleh karenanya ya berdoa saja lah, mudah-mudahan pelaku pemerintahan, para pemangku stakeholder yang ada di Jawa Timur itu bisa terus-menerus memperjuangkan sekaligus bisa terus-menerus memberikan terbaik buat masyarakat Jawa Timur. Selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vander sekarang, dan bahasan kita agak berat tapi bahasnya jangan serius-serius nanti tambah pusing. Ini keresahan banyak orang dan Vander gak sendirian. Sama Vander sudah ada Mas Muhammad Asari dari DPRD Jawa Timur, Komisi C Mas ya. Komisi C. Selamat datang Mas, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Ari. Siap. Ya. Terima kasih, bisa kesini lagi. Bahas agak berat Mas ya. Iya. Ini kan lagi banyak di berita-berita itu efisiensi, pemotongan dana transfer dari pusat Mas ya. Betul. Banyak empower itu yang khawatir Mas. Wah ini nanti pelayanan publik tambah nggak karu-karuan. Malah yang ekstrim itu bilangnya gini, sekarang aja wis gak karu-karuan, apalagi dipotong gitu kan, akan tambah rumit. Jadi sebenarnya situasi awalnya seperti apa toh Mas? Iya, terima kasih. Memang mengagetkan banyak orang. Iya Mas, mendadak loh. Tidak hanya publik ya, tapi DPR yang ikut menganggarkan. Ini tiba-tiba kayak shock begitu. Karena program yang sudah dicanangkan, kemudian hal-hal prioritas sudah kita sisihkan, tapi ketika anggaran dikepras atau transfer daerah dengan TKD ya, kemudian tidak sesuai dengan harapan, maka semua harus ngikutin. Mendadak berarti ini ya? Iya, kira-kira Dok itu kemarin kita tanggal 15, biasanya 10 November. 10 November kita dok APBD untuk 2026. Nah, sebelum dok kira-kira tanggal 10 itu surat itu masuk Menteri Keuangan. Iya, bahwa harus efisiensi, kemudian harus mandatory spending. Jadi ada mandatory spending namanya. Misalnya begini, dari sekian persen APBD harus untuk pendidikan, nah, untuk MBG, ya gitu-gitu. Ya sehingga kita nggak bisa ngotak-atik ini karena udah diploting oleh pusat. Meskipun anggarannya dari kita. Nah itu yang membuat kita kaget sehingga mau nggak mau kita menyesuaikan. Provinsi itu kan panjang tangan dari pusat. Ya ngikutin aja. Berarti itu alasan kenapa penetapannya mundur. Iya, salah satu alasannya itu. Bener-bener nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba bus gitu Mas. Berarti struktur APBD kita tahun depan agak sedikit ya terguncang ya, nggak cuma agak deh kayaknya. Ada perubahan yang signifikan memang. Perubahan signifikannya di sektor-sektor yang kaitan dengan publis ya, kaitan dengan hura-hura tanda kutip. Seremonial. Itu agaknya mulai di pepetin ya. Dulu memang banyak program yang seremonial kayak jalan santai, kemudian sosialisasi apa gitu kan. Ini mulai dikurangi, dikepras-kepras gitu. Betul. Sehingga ya mungkin masyarakat hura-huranya agak sedikit ditahan, diturunkan ya. Seremonial aja kayak terdampak atau ada sektor lain Mas ya? Ya termasuk kita nih DPRD ini kunjungan dikurangi. Yang biasanya kita bisa ke Jakarta, misalnya ke Depdagri, ke Kementerian Kehutanan, ke Menteri Keuangan. Akhirnya kan nggak bisa runtut ini. Maka ya bisanya langsung dicampur nih. Hari ini misalnya ke DPRD Semarang plus Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Jawa Tengah. Langsung. Mestinya kan 2 hari nih. Ini enggak. Jadi kurang optimal secara. Nah, diskusinya nggak bisa jauh, nggak bisa buka gitu kan. Akhirnya ya gimana cuma agaknya begitu. Pelayanan publik aman nggak Mas tapi Mas? Kalau pelayanan publik saya kira masih aman ya. Aman ya? Aman. Pelayanan publik. Oke. Karena itu kalau sampai terguncang, kayak jalan rusak. Betul. Pendidikan insya Allah aman, kesehatan aman, infrastruktur aman. Aman ya berarti untuk sektor-sektor publik ya semoga tetap aman. Ya. Program prioritasnya aman nggak Mas? Kalau prioritas ini kan banyak sekali Prof ini mencanangkan banyak hal ya. Ada namanya Jatim Cetar. Kemudian ada namanya Jatim Cepat. Banyak sekali itu. Nah ini kaitannya dengan program. Misalnya pendidikan ada sekian. Dataku
kurang valid ya. Ya. Data nanti tak ini kaji lagi di handphone. Karena perubahan-perubahan ini loh. Cepet ya kan? Iya. Set gitu Ada ya. mana yang dikurangin, mana yang ditambah, mana prioritas yang perlu disupport lagi itu sungguh sangat cepat sekali. Oke. Ada perubahan yang misalnya begini, kemarin yang kita rasakan ya. Peta pertanian ini kan mestinya kita harus kuat di ketahanan pangan pertanian. Tapi pupuk alat-alat berat kayak seperti hand traktor dikurangin. Nah ini karena penyesuaian anggaran. Nggak bisa ada pilihan lain ya. Betul. Kalau ini nggak dikurangin, nggak cukup Betul. duitnya. Padahal kita perlu push soal kaitan dengan pertanian. Karena untuk ketahanan pangan. Wih, agak sedikit deg-degan ya di Iya, sini ya. betul. Sebelum efisiensi ini muncul, sebelum pengurangan dana transfer ini muncul, fiskal Jawa Timur itu tergolong aman. Aman sepertinya karena pertumbuhan kita masih di angka 45 ya. Oke. Menuju ini begini, beda sekali kita nasional dengan provinsi. Nasional masih 5, masih 6 lah ya. Ini dicanangkan 2027 bisa sampai 8%. Artinya apa? Bahwa daya beli masyarakat masih seringkali orang-orang masih masih banyak kebutuhan yang daya beli masih kuat lah ya. Daya beli di sini masih kuat ya. Betul. Yang kemudian yang kedua, kebutuhan bahan pokok masih terkendali. Artinya masih stabil lah ya. Karena kita lumbung pangan nggak sih mas kalau itu? Sebetulnya lumbung pangan. Sebetulnya ini kok tiba-tiba sebetulnya ini ada sesuatu di Iya. biasanya. Tetapi kita nggak bisa mengelak bahwa tidak hanya Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur insya Allah aman. Tetapi kalau kita bicara soal nasional, kenapa beras masih impor? Oh iya. Kebutuhan nggak bisa. Maka kalau Jawa Timur ini pangannya stabil, insya Allah ya Jawa Timur aman-aman aja. Aman-aman. Tapi Jawa Timur kan tidak hanya Jawa Timur dipikirkan. Kadang harus ke Kalimantan, harus ke juga Sumatera, sih. harus ke NTT. Walaupun regional tapi berpikirnya skalanya Betul, nasional. betul. Agak berat. Buffernya nggak ada tuh mas di ruang fiskal kita itu. Nah, fiskal kita ini sebenarnya normal, tetapi saya melihatnya bahwa keuangan yang ada, terutama hasil TKD, ini sangat berpengaruh. Oke. Apalagi ini, saya takutkan ini, seperti hanya kejadian di Pati. Oh akhirnya harus naikin Pajak kan? Iya benar. Jadi kalau ini masyarakat kebutuhannya, katakan misalnya butuh 10 triliun, gitu kan, ini hasilnya dari mana? Maka dari pajak. Ketika TKD dikurangin hanya 7 misalnya, kemudian mestinya kan kasih 10 dia, tapi kemudian dikurangi 3, dari mana diambilnya? Maka pajak naik. Nah kalau pajak naik, kalau nggak siap, masyarakat bisa langsung teriak dong mas. iya dong, kayak Pati itu langsung Iya. gejolak sosial. Betul. Langsung ada semacam ketidaknyamanan masyarakat. Ya lumayan itu, pajak itu bisa naik 300% loh. Hitungannya kayak gitu. Iya. Maka ya harus diantisipasi. Astaga, berarti ini sepintas kayaknya oke, turunnya beberapa persen aja, tapi nggak bisa dilihat dari persentase berarti ya. Dan buffer kita kebetulan belum kuat. Belum kuat sama sekali. Iya. Nah belinya pakai apa mas? Semakin deg-degan loh aku denger cerita ini. Nah belinya pakai apa sebenarnya Ya, nih mas? kalau kita sementara nambelinya memang ada dua hal, atas bawah. Yang bawah itu program yang seremonial dikurangin, Oke. ya kan? Yang atas bahwa sumber-sumber pendapatan harus dimaksimalkan Selain pajak. selain pajak. Karena kalau pajak jelas protes mas. Sangat gejolak nanti itu pasti kalau pajak. Iya pasti. Pasti gejolak. Berarti sumber pendapatan lain Pendapatannya kayak misalnya usahanya di Pemprov ada BUMD ya kan? Ada perbankan, kemudian ada namanya retribusi, kan banyak itu aset kita yang masih belum termanfaatkan dengan baik. Maka itu harus digaspol lagi supaya dimanfaatkan orang lain, supaya ada yang sewa dipergunakan, kan lumayan itu bisa. Iya sih, berarti ketika tahu transfer keuangan daerah ini dipotong langsung gercep mikir sana ya Komisi C ya. Iya harus inovasi, harus ada produktif. Ya, semua harus Bisa bergerak. ya ampun, itu kayak bener-bener gak siap loh mas. Kayaknya nggak ada apa-apa ya. Iya sih, Mas. Ya namanya pemerintah provinsi daerah tetap kepanjangan tangan dari pusat. Itulah kondisi Kondisinya. Jawa Timur. Dibilang kita tuh sebelum ada pemotongan kuat, tapi ternyata buffernya bolong ya. Iya. Bukan berarti bolong total enggak. Cuman ternyata ketika kehantam juga goyang Iya. juga gitu Betul. kan. Dan ada kekhawatiran tidak ada opsi lain selain naikin pajak. Betul. Serem ya. Ya, tapi insya Allah lah ya. Insya Allah kita di Komisi C berupaya agar
nggak sampai pajak itu bisa meningkat tajam. Oke. Kemudian kita memfungsikan betul satu regulasinya harus nyamankan, para pengusaha bisa masuk, investor bisa masuk dengan nyaman, para pekerja penduduk bisa mendapatkan peluang kerja di sana. Kemudian secara pengawasan kita harus fokus nih, ini program bagus enggak? Kalau enggak, mending dialihkan ke prioritas. Wih, berarti pengawasan yang sudah dilakukan lebih diawasi lagi. Lebih diawasi lagi, diwaspada lagi, Iya, lebih dalam lagi. Penasaran sini otak atiknya kayak gimana? Penasaran banget. Tapi nanti dulu Mas Ari, Ya. jangan kemana-mana ya Mawar, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar, kita tadi diskusi sama Mas Ari, Mas Asari kan. Ternyata otak atiknya lumayan bikin pusing Mas ya. Ya. Diskusi sama teman-teman TAPD gimana Mas? Kita ini kan sama posisinya dengan pemerintah provinsi, Ya. eksekutif ya. Eksekutif itu diwakili oleh TAPD namanya. Karena DPRD diwakili oleh Badan Anggaran. Nah ini sebetulnya saling mensinkronisasi aja. Nggak boleh malah berantem ya? Ya boleh, ini sinkron. Oke. Tetapi memang sinkronisasi DPR karena aspirasi dari masyarakat, lalu eksekutif atau TAPD itu kan punya visi gubernur. Oke. Nah ini disesuaikan nih. Ada beberapa visi gubernur yang mungkin barang nggak kontekstual. Oke. Maka kita harus memasukkan ini kepada TAPD. Begitu juga TAPD. Yang itu program visi gubernur, tetapi ini harus dibutuhkan. Misalnya kayak banjir, penanganan cepat. Itu kan harus Ya kan harus cepat ini, kan nggak boleh dipaksa. Kalau TAPD harus bangun semua, jangan dibangun terus. Ini harus dikasih juga. Iya, Ya kan begitu. iya, betul. Maka ya disinilah musyawarahnya, diskusinya diperlukan, saling legowo, saling bijaksana agar mana sih yang prioritas antara TAPD dan DPR ini harus sinergi memang. Oke. Karena tanpa DPR eksekutif nggak bisa melaksanain. Betul. Begitu juga kan. Iya, Kalau iya, kita iya. nurutin terus eksekutif, ya kita aspirasi kok. Itu dia kan, nggak bisa ada satu yang dominan. Iya. Harus saling silang Saling gitu silang. ya, iya kan. Karena goalsnya pada akhirnya juga aspirasi masyarakat Betul, kan. betul. Mau di eksekutif, mau di legislatif, ini sama goalsnya. Betul. Ada nggak Mas tapi yang harus ini nggak bisa dieksekusi tahun anggaran depan nggak bisa nih, duitnya nggak ada nih. Ada nggak Mas sudah Mas? Yang saya tahu dan saya alami itu di pertanian. Pertanian. Mas. Jadi pertanian itu ada namanya program pemberian bantuan itu untuk panen, harvest. Oh, mesin panen gitu. Mesin panen itu. Oh. Itu pengadaan kira-kira satu kabupaten 10 kalau nggak salah itu. Harusnya. Nah, Oke. Tapi itu nggak ada sama sekali. Ini penting nggak padahal Mas? Penting loh, coba bayangin kalau sekian puluh hektar, sekian ribu hektar di Jawa Timur, kalau panennya pakai manusia berapa lama? Oh, iya. Coba. Nah, harus ngarit, pakai ini satu-satu. Satu. Ya, kalau Lama Mas. bareng, maka butuh mesin ini percepatan. Iya. Sehingga ketika cepat, maka tanam lagi, tumbuh lagi, cepat lagi begitu. Nah, ini program ini dihilangi. Aus. Maka kalau Mas ditanyain soal apa program yang ada, yang tiba-tiba habis. Urgent padahal itu. Ya urgent lah, gimana? Gini kan Jawa Timur ini loh, padinya jadi nomor 1 loh. Di Ngawi itu luar biasa. Terus kondisi kayak gini. Ya. Ini masih satu program. Padahal yakin ada banyak yang kayak gini. Jaganya biar nggak semua ambruk, nggak semua hilang. Gimana Mas? Ini ada satu sisi efisiensi, tapi satu sisi ini urgent nih. Ngimbanginnya gimana Mas? Ya. Solusi dari efisiensi kemudian pengurangan ada pengalihan. Menurut saya satu ya, prioritas dulu yang kita dahulukan, kebutuhan dasar, soal kesehatan, soal pendidikan, infrastruktur. Itu nggak boleh diganggu. Gimana orang pendidikan itu wajib loh. Kalau SDM-nya itu rendah, infrastruktur sebaik apapun itu rusak. Karena nggak tahu itu fungsinya apa. Karena pendidikannya rendah. Iya, bagus kan. Itu PJU ini jalan tol manfaat untuk ini kan SDM-nya naik. Tapi kalau nggak tahu buat apa sih lampu ini diambil ya kan? Iya. Ini butuh keseimbangan. Maka SDM perlu penting, termasuk kesehatan. Kesehatan itu penting karena kehidupan ini ya pasti yang kita nikmatin ya sehat. Percuma kalau nggak sehat, iya kan? Iya kan. Mau sebanyak apapun, betul. Jadi 3 hal ini nggak boleh sampai turun ya. Betul. Alokasi anggarannya. Betul.
ngawasin dong berarti Mas ya. Komisi C ngawasin supaya ini seremonial ayo turun. Iya. Gitu berarti benar-benar di monitoring ketat gitu ya. Betul. Nggak ada kesusahan Mas di situ Mas. Enggak sih. Eksekutif ini beberapa OPD ya, itu mampu memahami kondisi ini juga. Oh, enak sih kalau sudah Iya. tepos seliro ya sih istilahnya ya. Ya kalaupun ada beberapa yang ngotot programnya, ya kita evaluasi kembali. Apa sih manfaatnya? Apa sih maksud dan tujuannya? Kalau masih seremonial, tolonglah ini tahan dulu lah untuk prioritas kayak gitu. Karena kondisinya berbeda. Betul. Kecuali tiba-tiba PAD kita naik tanpa ada TKD gitu Betul. kan. Tapi naikin PAD ini kan juga effort ya Mas. Iya. BUMD, ayo kita sama-sama tahu. Iya. Kalau Bang Jatim keren kemarin Bang Keren. Jatim sama Bang Banten kalau nggak Iya. salah kan berhasil kan. Nah tapi selain dari sisi situ Mas, sisi mana lagi nih yang bisa dibuat Ya, naikin PAD? dua hal ya. Ini saya nggak bahas pajak. Bahas pajak. Oke. Kalau pajak itu pasti pendapatan yang pasti, dan kalau dinaikkan butuh kewaspadaan, butuh analisa penelitian yang cukup ya sebelum terjadi kayak beberapa kabupaten yang Betul. bergejolak. Dua hal ini, yang pertama adalah kaitan dengan retribusi. Oke. Retribusi. Jadi banyak aset, sekali lagi banyak aset pemerintah provinsi yang belum dimaksimalkan. Oke. Banyak hutan-hutan yang masih belum dirawat secara baik. Belum lagi tanah-tanah kosong yang belum disewakan, masih mangkrak. Sayang itu Mas. Iya loh Mas. Sayang banget itu menurut Kan saya. bisa pakai dikerjasamakan BUT Betul, kan atau betul. apapun itu gitu kan. Betul. Yang kedua kaitan dengan maksimalisasi aset BUMD ya. BUMD punya banyak usaha. Selain Bang Jatim, Bang Jatim masih unggul lah, itu hampir 500 miliar setiap tahun Bang Jatim. masuk ke PAD kita. Yang lain-lain ya cuma 1, 2 gitu, nggak maksimal itu. Nah ini baru insya Allah kalau nggak salah minggu ini mulai ada pansus BUMD. Oh iya bener jadi ya Jadi. akhirnya ya. Iya. Nah kalau di pansus insya Allah kita akan bongkar, kita akan tata kelola dengan baik. Kemudian kalau perlu rekomendasinya ganti pengurus. Kalau perlu analisanya kita bantu analisa kaitan dengan usaha, sehingga apa? Tidak ada lain kecuali membantu program masyarakat. Dan ini nggak boleh dipandang negatif. Iya dong. Biasanya kalau ada dorongan kayak gitu, apa sih ini? Minta apa? Iya, Bukan iya. itu. Ya, ini kita kekurangan nih. Iya. Kita dikurangin loh. Lah itu, kadang orang itu salah terima loh Mas. Iya, Padahal iya. kalau dipahami utuh, bentar, ini loh duitnya itu turun. Iya. Kita harus cari cara supaya ini naik Iya, gitu kan. iya. Dan itu nggak gampang Mas ya, karena BUMD kita masih banyak sisi lemahnya kan. Iya. Tetapi begini, apapun kondisinya, keluar dari soal politis ya, Iya. faktor politik, bahwa kita profesional dong. Mau orang politik mau apa, kalau kerjaan untuk pendapatan masyarakat mestinya profesional. Itu dia poin. Profesional. Karena baik lagi ini kan untuk kepentingan publik gitu kan. Betul. Karena kalau kita naikin pajak, orang mau Mas. Iya, kasihan masyarakat itu. Kasihan Mas. Iya. kan. Kalau Kasihan. pajaknya harus dinaikin kok kayaknya jangan jadi opsi, tapi mengejar mereka yang selama ini belum bayar pajak, beda konsep. Iya. Nah, untuk ngejar ini kan berarti pengawasannya harus lebih melekat Mas ya. Kayak Iya. apa ya, di inovasi untuk pajaknya mungkin nggak tapi? Kalau pajak kita malah kemarin saya usulkan di beberapa media itu, yang taat pajak mestinya dikasih reward, biar orang-orang yang mungkin nggak bayar pajak atau telat bayar pajak dalam kutip ya, itu segera mungkin, oh aku bayar cepet nih benar dia kira begitu lah. Iya sih. Iya. Sementara ini belum terpikirkan antara yang bayar pajak tepat dan yang nggak bayar, nggak ada bedanya. Sama ya. Ini harus dikasih ya stimulus lah. Ngapun termas kadang mau bayar aja susah loh Mas. Iya. KTP-nya kok nggak sesuai sama yang ada di STNK. Ya Allah, ini kan beli kan kalau nanya nyari KTP yang punya kan ya susah gitu kan. Ini kayaknya bisa nggak tapi itu dipermudah gitu Mas? Ya, kita mengusulkan ke Dinas Pendapatan Daerah bahwa lewat digitalisasi itu semua dipermudah. Orang mau bayar kok dipersulit. Orang mau nyumbang negara kok dipersulit. Lah itu loh. Maka dipermudah saja. Kita bantu dengan cara-cara misalnya orang nggak usah ribet-ribet ke desa, ke kabupaten, cukup lewat WA aplikasi, cukup misalnya KTP-nya sama, apa sama, nggak masalah. Kendalanya apa selama ini kok belum Mas? Satu SDM, yang udah infrastruktur ya, karena
apa ya, lambat laun memang ya ada sisi kelemahannya juga kalau saya pakai ini. Ya kadang hoak macam-macam kan. Itu kan faktualisasi. Iya. Kalau faktual juga repot juga, berapa tenaga yang harus kita berdayakan di desa. Nambah lagi, anggaran lagi, SDM lagi. Oke, jadi memang ini kayaknya untuk pengawasan nggak cuma pajak sih, tapi BUMD pun kayaknya harus melibatkan publik juga deh Mas. Betul. Memungkinkan nggak? Mau nggak? Itu dulu deh. Publiknya mau nggak Mas kalau menurut Mas Arif? Sebetulnya publik harus mau. Mau nggak mau harus Karena mau itu ya. membantu masyarakat juga. Oke. Ya kan? Misalnya ada usaha BUMD yang apa ya? Misalnya ada produk, ini saya promosi untuk BUMD, ada namanya produk air minum namanya siropan. Itu kan BUMD kan? Betul. Nah, itu kalau masyarakat membeli siropan maka keuntungan hasilnya kan juga ke PAD. Maka mestinya masyarakat boleh loh, Mas aku dong agennya siropan, enggak apa-apa. Wah ini menarik sih Mas. Jangan sebenarnya omongan teman-teman di belakang layar nih Mas ya. Kita tuh pengen loh kayak airnya kayak gini nih siropan, cuma nggak tahu ya belinya di mana Mas. Kayak mereka kayak kurang masif gitu publikasinya. Iya, enggak apa-apa, masyarakat boleh. Oke. Dan rasanya saya kira kok hampir sama kok dengan yang lain ya. Iyalah, secara kualitas Jatim itu isinya banyak orang pinter-pinter kok. Menarik sih Mas Arif. Padahal masih punya beberapa pertanyaan, tapi nanti dulu ya, Power, sabar dulu. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya, Power. Kalau tadi kita sudah bahas masalah sama ya sedikit solusinya lah Mas ya. Cuman Vandar sekarang penasarannya adalah ke depan Mas. Ini kalau 2-3 tahun terus dipotong Mas, mampu nggak kita Mas? Provinsi Jawa Timur saya kira belum mampu ya. Belum mampu kalau dalam waktu dekat. Oh dalam waktu dekat tidak Belum mampu. mampu. Oke. Tapi saya meyakini ketika PAD naik, kemudian pajak mulai dimaksimalkan, kan banyak tuh yang belum bayar itu dimaksimalkan, kemudian ada namanya lagi yang ini baru kita gas lagi kata dengan MPLB. Mineral bukan logam dan batuan. Kalian C misalnya. Itu banyak yang ilegal kan. Iya. Maka kalau itu bisa dikonsolidasikan, insya Allah itu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Jadi tujuannya untuk supaya diversifikasi pendapatannya ke sana. Tapi nggak bisa dalam waktu dekat. Berapa lama kira-kira Mas? Kok kayaknya susah ya? Ya, kita ini kan aspirator ya, bukan eksekutor. Nah, kata eksekutif nih. Eksekutif itu pemerintah provinsi kira-kira berani mengestimasi kayak apa. Ini jelas semua kumpulan, semua konsolidasi sudah kita sampaikan ke eksekutif. Dalam hal ini OPD namanya SDM. Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Air ya. Itu kita sampaikan beberapa keluhan, beberapa masukan agar ini kiranya bisa menjadi bagian penting untuk pendapatan daerah lewat MPLB ini. Banyak sekali di Banyuwangi, Blitar, apalagi ini luar biasa namanya Lumajang. Itu kan udah terkenal Mas. Ya kan? Dari dulu, betul. Kami cerita aja di hearing kami dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Lumajang ya. Satu hari itu 3.500 truk. Yang legal berapa? Waktu itu dia menyampaikan yang banyak ilegalnya lah ya. Masih banyak ilegalnya. Tentu ada yang legal juga ada. Kita bayangkan 3.500 pakai 3.000 aja deh. 3.000 ini dari hasil pembagian Jawa Timur itu 20.000. Berarti kali 3 kurang lebih 600-an. Kalau coba kali sebulan, kali setahun, luar biasa. Tapi sayangnya masih banyak yang ilegal masih banyak bocor. Ini tuh Vandar pernah dapat cerita kayak gini Mas. Sebenarnya bukan mereka itu mau ilegal, tapi kalau mau legal lama izinnya. Keluhannya itu salah satunya itu. Saya tuh pernah dengar dari cerita teman-teman yang liputan di lapangan kan. Mereka itu sebenarnya pengen melegalkan, cuman karena proses izinnya ini lama, izin keluar habis. Nah ya ini kan sama aja. Jadi ya gimana kalau kondisi kayak gitu? Ya kita komisi bersepakat hasil dari kita turun, hasil kita hearing dengan kabupaten kota merekomendasikan akan ketemu di 3 pilar. Yang pertama pemerintah provinsi, kemudian Kementerian SDM, lalu dengan Dinas Pendapatan sekaligus Dinas SDM. Apa sih yang membuat lama? Maka harus ada namanya dinas satu pintu soal
kaitan dengan apa namanya tambang aliansi macam-macam itu. Yang pertama apa? Ini kan ya biasa lah, kita kadang masih puter-puter ya. Yang di sini katanya sana katanya sini gitu kan. Maka kita rekomendasikan, kita segera mungkin akan kunjungan ke Jakarta ke Menteri SDM untuk menyampaikan bahwa maunya kita percepat. Kalau enggak TKD turun, apa kalau enggak salah satunya lewat ini. Iya, itu kan salah satu opsi. Benar juga. Akhirnya kalau dibikin muter-muter ngurus yang bagian A ke bagian A, pindah B dinas B, tidak selesai loh Mas. Belum lagi ternyata datanya beda-beda. Kan ada sama begitu di dinas A datanya bisa, pindah dinas B nggak bisa Pak lah. Ini kan integrasi data jadi penting Mas. PR-nya apa kalau soal integrasi data ini Mas? Ini duduk bareng. Kadang duduk bareng iya tapi di belakang nggak dijalanin kan ya berat loh Mas. Ya baru kita pengawasan. Itu dia, bukan seuzon Mas, tapi mau berpikir positif itu kok susah gitu kan. Kita awasi lah nanti. Oke. Karena memang kan integrasi data itu penting. Ya? Kalau integrasi data sendiri Mas Ari melihat Jatim mampu nggak dalam waktu dekat? Karena kan itu juga penting Mas. Saya nggak bisa bicara soal jauh, dekat atau percepatan ya. Tapi butuh pihak ketiga di sini, misalnya kayak APH, kepolisian, kejaksaan, kemudian beberapa pihak ketiga swasta misalnya. Apa sih kendalanya di sini? Jangan-jangan ketika izin selesai ada pihak ketiga ini yang backup. Wah, ini kan harus dikelirkan dulu. Yang ilegal kita akan legalkan, yang legal kita akan jaga, lindungi dan bisa bekerja dengan tenang. Betul. Itu fungsinya. Karena kan kaitannya legal ilegal ini juga kalau kaitan tambang kan panjang Mas ya. Lingkungan juga. Betul. Ya. Jangan sampai ya terjadi seperti yang sudah gitu toh. Berarti kalau kayak gitu memang harus semuanya duduk bareng. Reformasi regulasi penting nggak Mas? Sangat penting. Apa dulu nih dari sisi regulasi? Oke, pertama harus punya kesepahaman yang sama ya. Kesepahaman bahwa provinsi ini butuh duit banyak untuk menjalankan program pemerintah untuk masyarakat. Yang kedua, pihak-pihak yang berkepentingan tanda kutip dengan pendapatan itu siapa saja kita duduk bareng. Problemnya di mana? Kalau ini mempersulit, niatannya apa sih kok dipersulit gitu? Kenapa gitu? Ketemu. Ini belum kita lakukan, tapi hanya spot-spot kemarin kita di Lumajang, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo jadi satu. Madiun, Madiun, Nganjuk, kemudian Pacitan udah jadi satu. Malang, Blitar udah kita udah nemu formula ya, tinggal eksekusi aja. Ini karena tahun 2025 nggak apa-apa deh. Itu 2006 kasih. Nggak bisa nggak ya? Karena semakin sempit ya. Iya dong, kalau dibiarin nggak tambah. Itu loh khawatirnya nanti kalau pemotongan TKD ini, kalau sekarang cuma dipotong sekian, nggak nambah gitu. Tahun depan nambah program-program yang kan lunas Mas. Tapi itu mungkin ya terjadi ya? Iya mungkin. Mungkin. Iya. Di sisi lain selain tambang berarti kayak sektor swasta juga dibutuhkan Mas ya, BOT. Istilahnya masih BOT nggak sih Mas? Namanya kalau KSO ya, kerjasama. KSO ya sekarang ya. Oke. Itu memang ini kita kan udah mulai pansus nih PMD. Kalau seandainya ada tanda kutip kekurangan duit, bisa kok kerjasama dengan pihak ketiga. Swasta yang mampu berpikir mengelola tentang gas, mengelola tentang pelabuhan, mengelola tentang sumber daya alam di Jawa Timur. Sah-sah saja kok. Itu secara regulasi yang sekarang boleh? Boleh. Berarti tinggal didorong loh. Iki loh regulasinya sudah ada. Kok nggak mau ambil jalan ini? Iya. Ada. Tinggal kan orang ini kenapa sih nggak diambil? Maka ini dibutuhkan dorongan, support, baik regulasi maupun pihak-pihak ya yang berkaitan dengan pelabuhan. Baik Mas, ada pelabuhan, ada gas, macam-macam. Medis juga ada nggak sih Mas? Termasuk air itu juga harus maksimal kan itu. Berarti memang ini waktunya semuanya kerja bareng. Karena TKD-nya bisa jadi sekarang sekian, nantinya lebih gede lagi. Ya bisa jadi. Jadi kita nggak bisa, ya udah cuma segini, bisa lah dicari-carikan. Jangan bos, siapa tahu nanti ke belakang semakin gede gitu kan. Indikatornya tapi Mas Arya, teman-teman Komisi C lihat, ini fiskal kita udah mulai aman ya. Apa indikator yang bisa bikin kita tenang lah dalam tanda petik? Satu, perekonomian di daerah, di desa jalan. Ya kemudian yang kedua kesejahteraan naik. Contoh misalnya begini. Kita terima kasih juga ke Pak Prabowo ya, ada namanya MBG. MBG betul. Makan gizi gratis itu ya. Itu semua elemen bisa masuk nih.
pekerja, orang kampung bisa bekerja, orang desa bisa bekerja gitu kan. Yang kedua, orang sekarang udah mulai nanam sayur, nanam apa untuk support ke sini. Udah mulai buat kolam, ada patin, ada nila, macam-macam untuk support sini. Ada mulai ayam, telurnya. Ini kan tiap hari butuhnya. Ya. Coba sekitar berapa ribu Jawa Timur itu nggak tahu datanya ya. Di Nganjuk aja udah berapa? Udah 11-an ya, yang sudah beroperasi di dapil saya ya. Ini semua butuh loh, mulai susu, mulai beras. Nah ini kalau semua jualan apa ini kan berputar nih. Muter ya kalau gitu ya. Oke. Maka insya Allah fiskal kita akan kuat. Kalau ini putar. Tapi kalau kemarin-kemarin nggak ada begini, hanya elit aja, ya wassalam ini. Oke, berarti indikatornya adalah ekonomi di bawah jalan. Transaksi jual beli aman. Inflasi nggak begitu tinggi. Betul. Oke, berarti PR yang luar biasa sebenarnya ya. Untung tapi di sisi lain benar. Program Pak Prabowo ini membantu. Dan semoga benar-benar berjalan seperti rencana Mas ya. Amin, benar-benar begitu. Itu kan karena kan ya biasa lah ya. Yeah. Bukan suzon sekali lagi, tapi jaga nih Mas. Jaga nih gitu kan. Kalau gitu terakhir deh Mas Ari. Masyarakat ini kan posisi nggak bisa kita pungkiri sekarang mereka pesimis. Pemotongan TKD, mereka itu khawatir empower aja. Itu sering bilang jalan rusak banyak yang dibiarin Mas. Ini kan pesimisnya kerasa gitu kan. Biar masyarakat tetap optimis Mas Ari. Mau nggak pesan dari panjenengan untuk empower apa Mas? Iya, percayakan pajak masyarakat dikelola oleh pemerintah. Kami di DPRD provinsi tentu pertama terus mengawasi atas program yang dijalankan pemerintah. Yang kedua, program prioritas kesehatan, pendidikan, infrastruktur terus kita pantau sehingga masyarakat tidak dirugikan atas adanya program pemerintah meskipun ada pengurangan dari TKD dana transfer daerah. Nah oleh karenanya ya berdoa saja lah mudah-mudahan pelaku pemerintahan para pemangku stakeholder yang ada di Jawa Timur itu bisa terus-menerus memperjuangkan sekaligus bisa terus-menerus memberikan terbaik buat masyarakat Jawa Timur. Nah itu kan nggak perlu pesimis dong ya Pak, harus optimis gitu kan, karena Mas Ari sudah dan teman-teman di Indrapura itu sudah punya skema Pak. Tinggal ini harus dikawal bareng-bareng Mas ya. Mas Ari sama teman-teman Indrapura dorong sendirian ya berat. Butuh kamu juga empower, karena kalau nggak diawasi bareng-bareng, ini kondisi yang semakin berat bisa tambah berat Mas ya. Matur nuwun sangat Mas Ari, luar biasa insightnya. Jadi kalau kemarin kamu pesimis, nggak boleh. Kamu sekarang harus optimis. Salah satu caranya adalah share episode ini seluas-luasnya biar yang jadi optimis bukan cuma kamu tapi banyak orang lain di luar sana. Like sama subscribe juga nggak boleh ketinggalan karena podcast Suara Rakyat ini keren-keren isinya. Kayak hari ini kita diajak untuk jadi lebih optimis, nggak lagi pesimis. Sekali lagi terima kasih Mas Ari. Terima kasih. Mas sama Mas Ari pamit dulu ya. Have a good day anyway. Bye bye.